Bab 375. Kembalikan mobil. Siang hari itu, Aurora Bliss dengan bersemangat menelepon kakak perempuannya di telepon, dan setuju di telepon bahwa ketika Kenzie bebas, dia bisa melapor ke Universitas Wakanda. Setelah menghitung waktu, Helena Swan, pengawal wanita di samping Maya Gunawan, telah dirawat di rumah sakit selama hampir sebulan sejak terakhir kali dia terluka oleh perampok di hutan. Kenzie memperkirakan bahwa Helena Swan seharusnya sudah keluar dari rumah sakit dan dapat terus mengemudi untuk Maya Gunawan. Sore itu, Kenzie mengendarai BMW yang diberikan Maya Gunawan untuk pergi ke hotel tempat tim Maya Gunawan menginap, berniat untuk menyelesaikan tugas dan menempatkan BMW pada saat yang sama untuk dikembalikan ke Maya Gunawan. Lagi pula, sesuai dengan penugasan kerja perusahaan Bliss Group saat itu, dia sementara menjabat sebagai sopir untuk Maya Gunawan ketika Helena Swan dirawat di rumah sakit. Sekarang saatnya untuk serah terima. Ketika dia datang ke kamar presiden tempat Maya Gunawan menginap, Maya Gunawan tidak ada di sana, tetapi bertemu Helena Swan, pengawal wanita yang tampak segar dengan senyum cerah. Jelas bahwa dia telah kembali dari rumah sakit dan kembali ke tim kerja Maya. Halo, Tuan Kenzie. Apakah Anda ingin minum teh, kopi, atau anggur merah? Helena Swan memperlakukan Kenzie dengan sangat hangat dan menunjukkan rasa hormat yang besar. Ketika dia diculik oleh sekelompok gangster yang putus asa, jika Kenzie tidak melawan gangster dengan satu orang, Helena Swan tahu betul bahwa dia dan Maya Gunawan telah berada di tangan jahat. Dalam hati Helena Swan, dia sangat berterima kasih kepada Kenzie, seorang dermawan yang menyelamatkan jiwanya, dan pada saat yang sama mengagumi temperamen tenang dan keterampilan Kenzie yang tak tertandingi. Helena Swan membuat teh panas untuknya dan mengobrol dengannya. Saya mendengar bahwa selama periode rawat inap saya ini, Tuan Kenzie bekerja keras dan menjadi sopir untuk Nona Maya. Kenzie menyesap tehnya dan berkata, sebenarnya tidak terlalu keras. Nona Maya tampaknya tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saya pada dasarnya bebas, dan saya tidak melakukan beberapa perjalanan untuknya. Helena Swan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebagai bintang wanita di industri hiburan, bagaimana mungkin Maya Gunawan tidak sibuk? Helena Swan sangat tahu bahwa alasan Nona Maya tidak mengizinkan Kenzie melakukan beberapa perjalanan adalah karena Maya Gunawan tidak ingin menggunakan Kenzie sebagai pengemudi pengikut. Nona Maya hanya menyukainya dan ingin bisa bergaul dengan dia di waktu luangnya. Tuan Kenzie, maafkan saya, bagaimana hubungan pribadi Anda dengan Nona Maya selama ini? Helena Swan bertanya tiba-tiba, seperti serangan mendadak, yang membuat Kenzie sedikit terkejut dan tidak tahu harus berkata apa untuk menjawab. Helena Swan setengah bercanda, Tuan Kenzie harus tahu bahwa Nona Maya sangat memperhatikan Anda. Saya mengobrol dengan Wan David secara pribadi dan kami semua berpikir bahwa Nona Maya akhirnya menemukan pacar tercinta. Kenzie sedikit malu, hubungan Nona Maya dengan saya ini seperti teman dekat, tapi bukan pacar atau kekasih, jadi jangan salah paham. Helena Swan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya jelas tidak bisa percaya. Kenzie sedikit malu, jadi dia hanya bisa berbicara dengannya. Ngomong-ngomong, aku di sini kali ini untuk urusan bisnis. Kamu sudah keluar dari rumah sakit, dan aku tidak perlu menyetir mobil untuk Nona Maya di masa depan. BMW itu, aku akan mengembalikannya padamu. Kenzie mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya. Helena Swan mendorong kunci mobil dan berkata, Tuan Kenzie, mobil ini bukan mobil dinas dalam tim, tetapi hadiah pribadi dari Nona Maya. Jika Nona Maya tahu bahwa Anda telah mengembalikan mobil, dia akan menyalahkan saya. Kenzie berkata, dia mungkin tidak akan melakukannya. Saya menjelaskan kepadanya pada saat saya mengirimkan tugas, mobil akan dikembalikan dalam bentuk aslinya. Helena Swan meliriknya setelah mendengar ini dan mau tak mau merasa pria seperti Tuan Kenzie itu langka. Jika pria rata-rata disukai bintang wanita dan memberinya mobil mewah, dia akan berpuas diri dan bahkan memamerkannya kemana-mana untuk dibanggakan. Tapi Kenzie istimewa. Maya Gunawan bersusah payah untuk memberinya mobil, tetapi dia tahu perbedaannya dengan jelas dan tidak mengambil keuntungan dari pihak lain sedikitpun. Helena Swan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Kenzie, jika Anda harus mengembalikan mobil ini, Anda tidak dapat memberikan kunci mobilnya kepada saya, tetapi Anda harus mengembalikannya kepada Nona Maya secara langsung. Saya akan membawamu menemui Nona Maya. Nona Maya tidak jauh dari sini, sedang syuting di lokasi syuting. Syuting di Wakanda? Kenzie bertanya. Ya, kru datang ke Wakanda 2 hari yang lalu untuk syuting adegan dan membuat film pendek.
Nona Maya pergi sebelum fajar. Dia sedang syuting di lokasi, dia mungkin kelelahan saat ini. Jika Anda mengunjungi, dia akan sangat senang. Helena Swan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Maya Gunawan. Kenzie belum pernah ke lokasi syuting, dan secara naluriah merasa bahwa ini tidak baik, tetapi Helena Swan telah menelepon Maya Gunawan untuk memberitahu Maya Gunawan, dan tawa bahagia Maya Gunawan terdengar jelas di telepon. Dia ragu-ragu sejenak, tidak mengatakan apa-apa. Keduanya meninggalkan hotel. Helena Swan pertama-tama membeli seikat mawar dan sekotak coklat di jalan, lalu masuk ke mobil bersama Kenzie. Kenzie tidak tahu mengapa dia membeli mawar dan coklat, tetapi ketika Helena Swan memberi Kenzie dua hadiah ini, Kenzie mengerti. Tuan Kenzie, secara umum, ketika Anda pergi ke studio untuk mengunjungi, Anda biasanya harus membawa hadiah. Helena Swan tersenyum ambigu, terutama ketika pria pergi ke studio untuk mengunjungi bintang wanita. Jika mereka tidak mengirim bunga dan coklat, selebriti lain atau anggota kru akan berpikir bahwa bintang wanita ini tidak cukup menarik, dan bahkan memiliki sedikit fans. Nona Maya akan merasa sangat malu. Kenzie menghela nafas diam-diam setelah mendengar ini, jelas mengetahui bahwa alasan Helena Swan mengatakan itu hanyalah hantu sial, tapi dia hanya merasa bahwa apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Kalau begitu, tak apa kirimkan mawar dan coklat, selama tidak membuat pengakuan di depan umum. Helena Swan melakukan ini tentu saja untuk mempromosikan hubungan antara Kenzie dan Maya Gunawan. Bagaimanapun, Helena Swan selalu menjadi pengawal wanita yang sangat setia, dan Maya Gunawan selalu sangat baik padanya. Jadi Maya Gunawan ingin tinggal bersama Kenzie bersama-sama, maka Helena Swan diam-diam akan mempromosikan hubungan mereka. Sungguh pengemudi wanita yang baik, akan sangat bagus jika Aurora Bliss memiliki pengemudi wanita yang bijaksana di sisinya. Sepanjang jalan, Kenzie selalu berpikir. Ketika dia datang ke studio tempat Maya Gunawan sedang syuting, Helena Swan dengan bijak tetap berada di luar studio dan tidak repot-repot masuk lagi. Kenzie hanya bisa memegang mawar dan coklat. Di bawah kepemimpinan kru keamanan, dia dengan berani berjalan melewati kerumunan penggemar yang mengejar bintang dan berjalan ke lokasi syuting. Di lokasi syuting, itu mungkin waktu istirahat, Kenzie berpikir bahwa dia hanya akan melihat bintang wanita terkenal seperti Maya Gunawan, tetapi setelah melirik sekilas, Kenzie melihat beberapa bintang besar terkenal, salah satunya sangat genit. Bintang wanita yang arogan adalah yang paling mempesona, dan Kenzie mengenalinya sekilas. Bintang wanita ini adalah aktris lini pertama super yang telah dikabarkan gemar bermain-main sejak debutnya, tetapi selalu populer, Julia Reyes. Apa yang membuat Kenzie semakin mempesona adalah bahwa pada saat ini, Julia Reyes memasang wajah bangga, dan memainkan kartu besar pada Maya Gunawan yang ada di depannya. Apakah Anda mengerti aturannya? Saya posisi C, kamu adalah sisi lain. Astaga, apa yang ingin kamu lakukan dengan gaun mewah itu? Pergi. Ganti pakaian perawat dan kenakan riasan zombie untukku, jangan mencoba mencuri perhatian dengan saya. Bab 376. Biarkan aku menangis di pelukanmu. Adegan yang terjadi di lokasi syuting membuat Kenzie sulit untuk memahami. Masuk akal bahwa bintang besar setingkat Maya Gunawan cukup bergengsi, dihormati, dan dicari di industri hiburan. Tak terbayangkan Julia Reyes, bintang wanita yang mendominasi, bahkan menegur Maya Gunawan tanpa ampun di depan banyak entertainer. Dan Maya Gunawan hanya menahannya dengan keras kepala, tanpa berdebat atau mengambil tindakan drastis, tetapi matanya sudah merah. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan janggut besar maju ke depan, dia mungkin direktur set, dan mengucapkan kata-kata baik kepada Julia Reyes dengan sikap yang sangat rendah. Julia, tenang, Maya tidak tahu mencuri pusat perhatian dengan Anda. Dia merias wajahnya lebih indah dan mengenakan pakaian untuk menunjukkan sosoknya. Ini sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan plot dan bimbingan dari tim. Tolong akomodatif dan jangan merah lagi. Dia sudah pergi. Julia Reyes tidak mendengarkan sama sekali, dia melipat tangannya ke dadanya dan mencibir, jangan mengira aku anak berusia 3 tahun, tidak bisakah aku melihat kehalusannya? Menurut plot arrangement, Maya Gunawan akan memerankan hantu wanita di rumah sakit. Siapa yang pernah melihat hantu wanita seperti dia? Bukankah ini mencuri pusat perhatian dariku, kan? Apakah kamu akan membuat film tingkat ketiga? Julia Reyes menyipitkan mata ke arah Maya Gunawan dan berbicara dengan kasar. Setelah mendengar ini, anggota kru di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa, tetapi mereka harus mempertimbangkan perasaan Maya Gunawan, dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani tertawa terbahak-bahak. Direktur berjanggut tampaknya tidak pandai berkata-kata, dan dibantah oleh Julia Reyes.
wajahnya memerah, dan dia jelas tidak dapat berbicara. Maya Gunawan tidak bisa menahannya, air mata mengalir di matanya. Julia Reyes, tolong hormati kepribadianku. Kamu tahu lebih baik daripada siapapun orang seperti apa aku ini, dan aku tidak akan pernah bersaing dengan siapapun. Julia Reyes mendengus dingin, jangan menaruh emas di wajahmu, seolah-olah kamu sangat luar biasa. Di sini, bukan giliranmu untuk menjadi saudara perempuan pertama, Maya Gunawan. Setelah mengatakan itu, Julia Reyes mungkin merasa bahwa dia sudah cukup mengalami masalah. Dia memutar pinggangnya lagi, berjalan sembrono ke sela-sela, dan meninggalkan sebuah kalimat, Direktur, saya lelah. Sekarang, Anda harus lebih banyak istirahat dan meminta semua orang untuk menunda startup selama setengah jam. Dia menghela nafas pelan lagi, dan sambil berjalan, dia pura-pura berkata pada dirinya sendiri, hei, aku benar-benar kelelahan. Bajingan ini menyakitkan saya. Arah Julia Reyes kebetulan menghadap Kenzie, dan Kenzie dapat melihat dengan jelas saat ini. Julia Reyes mengenakan jaket kulit ketat dan celana kulit, dan sengaja menarik resleting di dada sangat rendah, seolah-olah dia sengaja memamerkan payudara bangganya dengan pintu tengah terbuka lebar, karena takut orang lain tidak akan melihatnya bahwa itu adalah produk asli. Begitu Julia Reyes berjalan ke sisi lapangan, ada sebanyak 7 atau 8 staf layanan yang mirip dengan babysitter. Mereka semua berkumpul dan menyambutnya untuk bersandar dengan nyaman di kursi malas. Beberapa mengipasi untuknya, dan beberapa memberinya makan, minum sup, beberapa memijit bahunya, dan seorang bibi sederhana dengan semua rambutnya putih berjongkok di depannya, melepas sepatu botnya dengan susah payah, dan kemudian mengenakannya sandal yang lembut. Akibatnya, bibi tua itu mungkin melukai kakinya ketika dia melepas sepatu bot lainnya. Julia Reyes memarahinya dan menendang bibi tua itu ke tanah begitu saja, tanpa berdiri untuk waktu yang lama. Kenzie diam-diam mengerutkan kening. Tabloid itu mengatakan bahwa Julia Reyes sangat suka memainkan nama besar. Ketika dia melihatnya hari ini, itu benar. Ini bukan lagi nama besar, tapi arogan, tak tahu malu dan tak bermoral. Pada saat ini, Kenzie melirik di sudut matanya. Maya Gunawan menyeka air matanya dan berlari ke ujung studio. Direktur berjanggut tidak bisa menghiburnya. Kenzie hanya mengikuti. Di ruang ganti di ujung studio, Maya Gunawan sendirian di meja panjang di bawah cermin, di mana dia menangis dan terisak-isak. Kenzie berdiri di pintu dan ragu-ragu sebentar, dan akhirnya batuk dan masuk. Direktur Andi, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya mengerti kesulitan kru, dan saya akan mengganti kostum saya sesuai permintaannya. Maya Gunawan berpikir bahwa langkah kaki yang datang adalah direktur berjanggut, masih berbaring di atas meja terisak dan berkata tanpa melihat ke atas. Kenzie mengerutkan kening lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bisa mendengar bahwa meskipun Maya Gunawan sangat menderita, dia masih memilih untuk bekerja sama. Direktur pasti menyerah padanya, dan hanya bisa membiarkan Maya Gunawan mengganti pakaiannya untuk menenangkan diri. Kenzie duduk perlahan, menatap Maya Gunawan sebentar, lalu berkata dengan lembut, Maya, ini aku, Kenzie. Sepasang mata berkabut berlinang air mata, secara bertahap menjadi malu. Maaf, Kenzie. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menyeka air matanya. Aku tidak menyangka kamu datang begitu cepat, barusan. Aku baru saja melihatnya. Kenzie mengangkat tangannya dan menyerahkan tisu untuk menyeka wajahnya. Saya tidak menyangka hal seperti ini terjadi pada bintang besar seperti Anda. Pada saat itu, Anda seharusnya tidak menoleransi dia. Maya Gunawan berhenti menyeka air matanya dan tetap diam untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan sedih, ini benar-benar memalukan. Kalau saja kamu bisa datang nanti, maka kamu tidak akan melihatku mempermalukan diriku sendiri. Maya Gunawan mengangkat kepalanya dengan malu. Kenzie, apakah semua riasan di wajahku hilang? Apakah penampilanku saat ini sangat jelek? Kenzie tidak berbohong dan mengangguk. Maya Gunawan menoleh dan melirik ke cermin. Itu benar-benar jelek. Maya Gunawan di cermin seperti badut di film, riasan di wajahnya yang menangis, dan ada 2 air mata hitam panjang. Maya Gunawan tidak bisa menahan sedih, terisak, melemparkan dirinya ke pelukan Kenzie. Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu. Walaupun aku terlihat jelek sekarang, meski dalam hatiku aku tahu bahwa kamu tidak benar-benar berniat menjadi pacarku, tapi aku tetap ingin menangis di pelukanmu. Mengetahui bahwa dia tidak nyaman, Kenzie tidak menolak, jadi dia memeluknya dengan tenang, membiarkan Maya Gunawan menangis.
Jika itu normal, menghadapi Maya Gunawan, bintang wanita yang cerdas, percaya diri, cantik, murah hati, dan mempesona, Kenzi mungkin tidak memeluknya, dan mungkin terus menjaga jarak darinya. Tapi barusan, dia melihat bintang wanita itu memudar, dan dia menghadapi keluhannya dan menangis sendirian. Menghadapi situasi ini, Kenzi sendiri agak tidak jelas, dan dia tidak tahu apakah dia harus menjadi pacarnya.